Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas materi trigonometri, khususnya tentang aturan sinus, aturan kosinus. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikan permasalahan trigonometri pada segitiga sembarang? Ini dia, kita gunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Pada segitiga sembarang ABC, maka sisi A adalah sisi yang berada di depan sudut A, sisi B di depan sudut B, dan sisi C di depan sudut C. Aturan sinus ini berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur baik sisi ataupun sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya sudah diketahui. Jadi kemungkinan unsur-unsur yang diketahui bisa jadi sisi sudut-sudut, kemudian ditanya sisi, atau diketahui sudut sisi sudut ditanya sisi lagi, atau kemungkinan yang ketiga sisi sudut ditanya sudut gitu. Jadi pada aturan sinus, sisi A dibagi sin sudut A nanti nilainya akan sama dengan sisi B dibagi sin sudut B sama dengan sisi C dibagi sin sudut C gitu ya. Kemudian aturan kosinus ini juga berlaku pada setiap bentuk segitiga ya. Aturan kosinus ini kita gunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga baik sisi ataupun sudut jika diketahui sisi sudut sisi ya ditanya sisi, atau sisi ditanya sudut gitu. Jadi lebih singkatnya, untuk aturan kosinus nanti akan ada dua unsur sisi dan dua unsur sudut. Sedangkan pada aturan kosinus, 3 sisi dan 1 buah sudut. Nanti untuk aturan kosinus ini bisa kalian sesuaikan ya, misalkan ditanyakan sudut. Berarti kalian bisa ubah seperti ini dulu. Untuk yang rumus pertama ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC kali cos A. Nah, kalau ditanya sudut A-nya, maka min 2BC kali cos A-nya kalian pindah ke ruas kiri, sehingga jadi 2B kali C kali cos A, tandanya positif ya, sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, kemudian A kuadrat pindah ke kanan menjadi min A kuadrat. Sehingga kita peroleh cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 kali BC. Nah, gitu ya. Untuk rumus kedua nanti hampir sama prosesnya, maka cos B adalah A kuadrat ditambah C kuadrat kurangi B kuadrat dibagi 2 kali AC. Sedangkan yang ketiga, cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi C kuadrat dibagi 2 kali AB. Paham ya? Jadi nanti disesuaikan aja. Atau menggunakan rumus yang dasarnya ini boleh sama aja. Nanti tinggal pindah ruas kemudian dibagi. Oke, biar lebih jelas kita langsung praktek ke soal ya. Soal ini kakak ambilkan dari uji kompetensi 4 buku PR Intan Pariwara halaman 134 sampai 135. Nomor pertama, perhatikan gambar segitiga ABC berikut, panjang AB berapa nih? Nah, ini yang ditanya ya. Kita lihat yang diketahui adalah sisi AC yaitu 8 cm, sudut B 30 derajat dan sudut C 45 derajat. Nah, berarti dari sini sudah ada 2 unsur sudut, 1 unsur sisi, ditanya sisi lagi. Jadi, 2 sudut, 2 sisi ya, kita gunakan aturan sinus, betul. Nah, aturan sinus untuk segitiga ini nanti berlaku seperti ini ya. AC, sisi AC dibanding sin sudut di depannya AC yaitu sin sudut B. Nanti nilainya akan sama dengan AB dibanding sin
sudut yang di depannya, yaitu sin C. Langsung dimasukkan sudut juga boleh tadi ya. 8 cm dibagi sin 30 derajat, sama dengan AB dibagi sin 45 derajat. Sin 30 derajat nilainya setengah, sin 45 derajat setengah akar 2. Setengah pada ruas kiri dan ruas kanan sama-sama penyebut, boleh kita sederhanakan. Berarti habis alias 1. Nah, kali silang sekarang. 1 dikalikan AB sama dengan 8 dikali akar 2. 8 akar 2. Nah, sudah selesai. Kita dapatkan jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Diketahui segitiga DEF dengan panjang EF sekian. Oke, berarti ini kita sketsa dulu ya. Pertama, kita sketsa segitiga sembarang DEF. Misal di sini D, E, dan F. EF diketahui 4 akar 3 cm, DE 6 akar 2 cm. Sudut EDF 45 derajat. Besar sudut DFE, sebelah sini berarti ya. Nah, dari sini diketahui 2 sisi, 1 sudut, ditanya 1 sudut lagi. Nah, berarti 2 sisi, 2 sudut. Gunakan aturan sinus lagi ya, teman-teman. Kalau kita tulis berarti FE dibagi sin D sama dengan DE dibagi sin F. 4 akar 3 dibagi sin 45 derajat sama dengan DE atau 6 akar 2 dibagi sin F. Sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. 6 akar 2 dibagi sin F. Lalu kita kali silang ya. Atau langsung sin F sama dengan 6 akar 2 dikali setengah akar 2 dibagi dengan 4 akar 3. Nah, kita lanjutkan di sini perhitungannya. Sin F sama dengan akar 2 dikalikan akar 2 adalah 2. 2 dikalikan setengah nilainya 1 ya. Jadi pembilang tinggal 6, yang penyebut 4 akar 3. Rasionalkan dengan cara kalikan dengan sekawan penyebut, kali akar 3 per akar 3. Sin F sama dengan 6 akar 3 dibagi 4 kali 3 atau 12. Sehingga kalau kita sederhanakan, dibagi 3, ini 2, 2 dan 4 juga bisa kita sederhanakan setengah. Jadi sin F sama dengan setengah akar 3. Nah, teman-teman ingat, sudut istimewa sin yang nilainya setengah akar 3 adalah 60 derajat ya. Maka sudut F atau lebih lengkapnya sudut DFE bernilai 60 derajat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut, nomor 3. Diketahui segitiga PQR. Sketsa terlebih dahulu. Dengan PQR dengan panjang sisi P berarti sebelah depannya sudut P ini ya teman-teman. Di depannya Q berarti sisi Q kecil, dan di depan sudut R adalah sisi R kecil. Diketahui Q kali R sama dengan 12 akar 3 cm. Besar sudut Q 120 derajat. Ini kalau secara sketsa salah ya, 120 derajat itu berarti bukan sudut lancip, akan tetapi sudut tumpul. Tapi nggak masalah teman-teman. Sudut R adalah 30 derajat. Pertanyaannya panjang sisi PQ. PQ sama aja R ya. Jadi sisi PQ sama dengan R. Inilah yang ditanyakan. Kita bisa gunakan aturan sinus lagi, yaitu sisi Q banding sin sudut Q sama dengan sisi R banding sin sudut di depannya, yaitu sin R. Kita tulis ulang dulu.
Sin Q berarti sin 120 derajat ya. R dibagi sin R, sin 30 derajat. Coba kita hitung dulu. Sin 120 derajat, gunakan sudut berelasi ya, atau cara cepatnya kemarin. Berarti tinggal kalian selisihkan dengan 180. 180 dikurangi 120 adalah 60. Maka nilainya sama dengan sin 60. Lihat kuadran sekarang. 120 derajat adalah sudut yang berada pada kuadran kedua. Kita ingat kembali, kuadran kedua yang bernilai positif adalah sinus, sehingga ini perubahannya positif sin 60 atau positifnya tidak perlu kita tulis ya. Sin 60 sendiri nilainya adalah setengah akar 3. Jadi sin 120 adalah setengah akar 3 ya. Nah, sin 30 karena ini sudut lancip kuadran pertama tentunya sudah kalian hafal ya, yaitu setengah. Boleh dicoret nih setengah dan setengah. Beda ruas, sama-sama penyebut. Lalu kita kali silang. Q kalikan 1 sama dengan akar 3 dikalikan R. Kita lihat, diketahui Q kalikan R sama dengan 12 akar 3. Sehingga Q-nya kalau kita ubah jadi akar 3R yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nanti kita dapat akar 3R dikalikan R sama dengan 12 akar 3. Jadi R kuadrat sama dengan 12 akar 3 dibagi akar 3, yaitu 12. R kuadrat sama dengan 12, maka nilai R-nya adalah plus minus akar 12. Tetapi karena R di sini adalah panjang sisi PQ, otomatis nanti pasti yang positif ya. Oke, positif akar 12. Akar 12 itu kalau kita pecah kan bisa akar 4 kalikan 3. Nah, akar 4 kalau kita tarik hasilnya 2, sedangkan akar 3-nya tetap di dalam tanda akar. Jadi panjang sisi R atau PQ adalah 2 akar 3 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut lagi nomor 4. Sudah disketsakan, yang diminta adalah panjang AC. Kita lihat di sini teman-teman, diketahui 2 sisi, ditanya 1 sisi, diketahui 1 sudut. Berarti 3 sisi, 1 sudut. Nah, teman-teman gunakan aturan kosinus ya, aturan kosinus. Langsung ya. Ini karena ditanya sisi AC, maka nanti bunyinya gini ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat kurangi 2 kali AB kali BC kali sin sudut yang mengapit sisi AB dan BC tadi, yaitu ini bukan sin, cos ya, kan namanya juga aturan cos. Jadi cos B, cos sudut B. Kita masukkan angkanya. AC kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 10 akar 3 kuadrat kurangi 2 kali 20 kali 10 akar 3 kali cos 30 derajat. Lanjutkan perhitungannya. 400 ditambah 10 kuadrat itu 100, akar 3 dikuadratkan 3. Jadi 100 kali 3, 300 kurangi 2 kali 20 kali 10, 200 akar 3. Cos 30 setengah akar 3, sehingga 2 dan setengahnya bisa kita sederhanakan teman-teman. 20 kali 3 nanti 600 ya. Jadi AC kuadrat sama dengan, ini dulu kakak jumlahkan, 700 kurangi 200 kalikan 3, 600. Kita dapat AC kuadrat sama dengan 100, maka panjang AC-nya adalah 10 cm. Auto positif ya. Jadi jawaban yang tepat yang A. Oke, next nomor 5, perhatikan gambar. Jadi ada lingkaran, di dalamnya ada segitiga OPQ, di mana P dan Q ini menyinggung sisi lingkaran ya. O adalah pusat lingkaran jika panjang PQ sama dengan 5, OP atau jari-jari lingkaran 3 nilai dari cos P plus alfa.
Cos alfanya di sebelah sini ya. Nah, OP dan OQ ini sama panjang karena sama-sama merupakan unsur jari-jari dari lingkaran ini. Jadi OQ pun 3 satuan. Sehingga untuk mendapatkan cos alfa, kita gunakan aturan kosinus. Jadi cos alfa sama dengan sisi yang mengapit terlebih dahulu ya, berarti sisi OP dan OQ. OP kuadrat ditambah OQ kuadrat. Ini dikurangi sisi yang ada di depan sudut alfa, PQ. PQ kuadrat baru dibagi dengan 2 kalinya sisi yang mengapit tadi, 2 kali OP kalikan OQ. Masukkan angkanya, 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat kurangi 5 kuadrat dibagi 2 kali 3 kali 3. 9 ditambah 9 kurangi 25 dibagi 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 9 tambah 9, 18. Kurangi 25, minus 7. Minus 7 per 18. Nah, ini tadi adalah cos alfa. Yang diminta soal adalah cos pi plus alfa. Ingat kembali, sudut berelasi. Cos 180 ditambah alfa berarti tetap, karena 180 itu artinya tetap, tidak berubah. Cosnya tetap cos. Nah, lihat kuadrannya. 180 ditambah alfa berarti sudah lebih dari 180. Artinya dia adalah kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga cosnya bernilai positif atau negatif, teman-teman? Negatif, betul, karena yang positif untuk kuadran ketiga hanyalah perbandingan tangen. Dan tentu saja kebalikannya, yaitu kotangen. Jadi nanti perubahannya cos pi atau 180 plus alfa adalah min cos alfa. Cos alfanya sudah kita dapatkan min 7 per 18. Maka min cos alfanya adalah min dari min 7 per 18. Jadi positif ya. Positif 7 per 18, seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut lagi nomor 6. Diketahui segitiga ABC lancip. Kita sketsa dulu segitiga ABC. Dengan panjang AB 6 satuan, BC 6 akar 7, serta sudut ABC diketahui theta. Jika sin theta sama dengan 3 per 4, panjang AC berapa? Nah, ini juga hampir sama dengan soal sebelumnya. Diketahui 2 sisi, 1 sudut ditanya 1 sisi. Jadi 3 sisi, 1 sudut. Gunakan aturan kosinus. Tapi karena di sini diketahui sin theta sama dengan 3 per 4, maka untuk menentukan cosnya, teman-teman gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita bikin segitiga siku-siku. Misalkan sudut tetanya ada di sebelah sini. Sin theta 3 per 4, sedangkan sin adalah perbandingan sisi sin demi ya, depan bagi miring. Depannya theta 3 satuan, miringnya 4 satuan. Sin demi, maka sisi sampingnya adalah akar dari 4 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Gunakan Pitagoras. 16 akar 16 kurangi 9, akar 7. Ya, berarti nilai cosnya, cos theta adalah perbandingan sami, samping bagi miring. Sampingnya akar 7, miringnya 4, akar 7 per 4. Nah, kalau sudah kita dapatkan cosnya, sekarang kita kembali ke aturan kosinus tadi pada segitiga sembarang ABC ini. Cos theta adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat kurangi sisi yang ada di depan theta, yaitu AC kuadrat, dibagi 2 kali AB kali BC. Cos theta, akar 7 per 4, AB kuadrat, 6 kuadrat, 6 akar 7 kuadrat kurangi AC kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 6 akar 7. Ya, kita lanjutkan di sini. Akar 7 per 4 sama dengan 36 ditambah 36 kali 7.
yaitu 252. Kurangi AC kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 6 kali akar 7. 36 kali 2, 72 akar 7. Nah, 4 dan 72 boleh nih kalau mau teman-teman sederhanakan duluan, karena sama-sama penyebut dan beda ruas. Dibagi 4, 1, 72 dibagi 4 itu hasilnya 18. Lalu kita kali silang ya, 18 akar 7 dikalikan akar 7, jadi 18 kali 7 sama dengan 36 tambah 252, 288. Kurangi AC kuadrat. Nah, AC kuadrat pindah ke kiri menjadi positif AC kuadrat sama dengan 288 kurangi 18 kali 7, 126. Hasil pengurangannya adalah dari belakang ya, 2, 6, 1. 162. Jadi kalau kita tarik akar 162 adalah akar 81 kali 2, yaitu 9 akar 2 cm. Nah, gitu ya untuk mendapatkan AC. Jadi jawaban yang tepat yang C. Nomor 7. Diketahui segitiga ABC, kita sketsa. Dengan sudut B 45 derajat dan CT garis tinggi dari titik sudut C. Nah, garis tinggi adalah garis yang memotong sisi di depannya secara tegak lurus. Jadi misalkan, nah ini tegak lurus, ini kasih nama T, maka CT ini dinamakan garis tinggi. Jika panjang BC sama dengan A dan AT adalah 5/2 akar 2, panjang AC-nya berapa? Ini ya yang ditanya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita telaah satu-satu dari yang diketahui ya. Diketahui satu sudut, 2 sisi, ditanya 1 sisi. Nah, berarti kan 3 sisi 1 sudut ya. Tapi apakah dengan menggunakan aturan kosinus kita bisa mendapatkan panjang AC? Belum, karena untuk aturan kosinus itu harus diketahui AB ya, AB. Sedangkan TB-nya di sini belum diketahui. Artinya kita harus mencari tahu dulu. Bisa, tapi mencari tahu dulu. Bisa dengan perbandingan trigonometris segitiga siku-siku. Atau bisa dengan cara lain, yaitu kita tentukan sisi CT, ya, kita tentukan sisi CT dengan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, kalau sudah ketemu CT, nanti untuk mencari AC-nya bisa kalian gunakan Pitagoras, karena di sini ini juga siku-siku atau 90 derajat, jadi ACT segitiga siku-siku. Kalau tadi kita akan menggunakan aturan kosinus, artinya teman-teman cari TB dulu. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ya, ketemu TB. Setelah itu kalian gunakan aturan kosinus untuk menentukan AC, karena AB-nya sudah lengkap. Gitu. Kakak prefer pakai cara yang pertama ya, karena kelihatannya lebih simpel nih. Hanya menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku dan Pitagoras. Tapi bebas ya teman-teman ya, senyamannya aja. Oke, sekarang untuk menentukan CT, ini adalah sisi di depannya sudut 45. Maka CT ini adalah sisi depan, sedangkan A atau BC ini adalah sisi miring. Perbandingan trigonometri yang melibatkan depan dan miring adalah sin. Jadi sin 45 derajat sama dengan depan CT, miringnya BC. Sin 45 bernilai setengah akar 2, CT-nya kosongkan, BC-nya A ya. Jadi CT sama dengan setengah kalikan A kali akar 2. Kita sudah dapatkan CT. Sekarang untuk mendapatkan AC gunakan Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah CT kuadrat. AC kuadrat sama dengan AT-nya tadi 5/2 A akar 2
ditambah CT-nya barusan itu ya, setengah A akar 2. Ini juga kita kuadratkan. Selanjutnya, 5/2 akar 2 dikuadratkan, berarti 25/4 kalikan A kuadrat, akar 2 dikuadratkan 2 ya. Ditambah setengah A akar 2 kalau kita kuadratkan 1/4 kalikan A kuadrat kali 2. Jadi ini bentuk sederhananya 2 kali 25, 50 ya. 50/4 A kuadrat ditambah 2/4 A kuadrat. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 52/4 A kuadrat. Bisa nih kita sederhanakan, 52 dibagi 4 kan 13. Sehingga AC adalah akar 13 A kuadrat. Akar dari A kuadrat A ya, akar 13-nya tetap di dalam tanda akar. Jadi panjang AC adalah A akar 13 satuan, yaitu A. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan gambar di samping, nilai cos alfa adalah titik-titik. Nah, ini merupakan 4 tali busur lingkaran. Ingat konsep SMP. Jadi sudut yang saling berhadapan pada 4 tali busur jumlahnya adalah 180. Jadi sudut alfa dengan sudut sebelah sini jumlahnya nanti 180. Kita bisa tarik dulu garis dari titik sudut sini ke sebelah sini. Kita namakan misalkan ini A, B, C, D gitu ya. Dengan menggunakan aturan kosinus, nanti kita dapatkan untuk segitiga ABD terlebih dahulu ya, segitiga ABD. Nanti BD kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat kurangi 2 kali AB kali AD kali cos. Nah, ini sudutnya kan belum ada, tapi karena tadi alfa ditambah sudut ini adalah 180, katakan ini sudut X ya, misalkan ya. Jadi X ditambah alfa sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 derajat min alfa. Nah, jadi di sini cos X-nya kakak ganti dengan 180 derajat min alfa. Nah, ingat konsep sudut berelasi, cos 180 min alfa tetap ya, tetap cos alfa. Cuma dilihat kuadrannya, 180 min alfa adalah kuadran kedua, cosnya bernilai negatif sehingga ini ada tanda minnya di depan. Nah, kita lanjutkan. BD kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat kurangi 2 kali 6 kali 8 kali min cos alfa. Jadi cos 180 min alfa kita ganti dengan min cos alfa. Kalikan boleh nih ya nanti. Jadi BD kuadrat sama dengan 36 tambah 64 ditambah 2 kali 6, 12. Kalikan 8, 96 ya. Jadi 96 cos alfa. Nah, ini kita simpan dulu sebagai persamaan ke-1. Sekarang kita lihat untuk segitiga yang kanan, yaitu segitiga BCD. Dengan menggunakan aturan kosinus, kita akan dapatkan BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah DC kuadrat kurangi 2 kali BC kali DC kali cos alfa. Ini tadi BC ya teman-teman. Maka BD kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat kurangi 2 kali 4 kali 2 kali cos alfa. BD kuadrat 16 ditambah 4 kurangi 2 kali 4, 8 kali 2, 16. 16 cos alfa. Nah, ini sebagai persamaan kedua. Kalau sudah, BD dengan menggunakan segitiga ABD akan sama dengan BD dengan menggunakan segitiga BCD. Sisinya tuh sama, berarti tinggal kita samakan antara persamaan 1 dan 2. Jadi BD kuadrat sama dengan BD kuadrat, seperti ini. Persamaan 1 kakak tulis di ruas kiri sini ya, 36 tambah 64 bisa langsung dijumlahkan 100, jadi 100 ditambah 96 cos alfa sama dengan 16 ditambah 4, 20 kurangi 16 cos alfa.
Nah, dikit lagi nih teman-teman, ketemu cos alfa ya. Pindah ruas, min 16 cos alfanya ke ruas kiri. Jadi 96 cos alfa ditambah 16 cos alfa sama dengan 20 kurangi 100. 96 ditambah 16, 112. 112 cos alfa sama dengan 20 kurangi 100 min 80 ya. Jadi lanjutannya nanti cos alfa sama dengan min 80 dibagi 112. Sederhanakan, dibagi 16, 80 bagi 16 itu 5, 112 dibagi 16 hasilnya 7 ya. Jadi cos alfa bernilai min 5/7, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, untuk nomor 9 ini kita sudah menggunakan konsep luas segitiga. Jadi, kakak tambahkan materinya di sini. Jika diketahui dua sisi, misalkan sisi A dan sisi B, serta satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tadi, misalkan sudut alfa, maka luas segitiga ini dapat kita cari dengan rumus ini, setengah kali AB kali sin alfa, gitu ya. Intinya, AB adalah sisi yang mengapit sudut alfa, harus seperti itu. Atau ini lebih lengkapnya, mungkin nanti kakak bikin video tersendiri ya, tentang cara mencari luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut seperti ini, atau mungkin mencari luas segitiga jika diketahui dua sudut dan hanya satu sisinya, kebalikannya ya. Untuk soal ini nggak apa-apa, kita bahas. Di sebuah museum terdapat miniatur piramid yang berbentuk 5 segi 4 beraturan. Kalau kita sketsakan, limasnya nanti kira-kira seperti ini. Nah, anggap aja ini limas ya, teman-teman. Dari data museum diketahui panjang rusuk tegak piramid 4 meter. Nah, ini berarti ya rusuk tegak itu malah yang miring-miring ini, hati-hati, bedakan dengan yang di sini. Kalau ini namanya tinggi ya, tinggi limas. Rusuk tegak itu yang ini. Kalau yang ini namanya rusuk alas. Membentuk sudut 30 derajat di puncaknya. Nah, ini 30 derajat di puncaknya. Luas satu sisi tegak piramid tersebut adalah, nah kalau piramid kan berarti sisi tegaknya itu sama ya. Jadi kalau sebelah sini 4, ini pun 4. Jadi nanti seperti ini kira-kira segitiganya sama kaki. 4, 30 derajat, maka luasnya bisa kita cari dengan setengah kali 4 kali 4 kali sin sudut yang diapit sisi yang 4 meter tadi ya. Jadi sin 30 derajat, yaitu setengah kali 16 kali setengah lagi, berarti 16 bagi 4, yaitu 4 meter persegi. Nah, dibuat satuannya ke desimeter. Ingat, meter ke desimeter kan berarti turun satu tingkat ya teman-teman. Berarti kalau sudah jadi luas, kalikan dengan 100, bukan 10 karena 10-nya kuadrat. Jadi 400 desimeter persegi, yaitu jawaban yang C. Terakhir, nomor 10 soal HOTS. Sebuah pesawat pengintai terbang dengan arah jurusan 3 angka 60 derajat dan menempuh jarak 40 kilo. Kemudian pilot membelokkan arah pesawat sehingga pesawat menuju arah 90. Pada arah yang baru, pesawat menempuh jarak 60 akar 3 kilo. Berapa jarak pesawat dari posisi mula-mula? Nah, untuk soal yang semacam ini teman-teman harus sketsa dulu secara betul, baru nanti dapat dihitung ya. Misalkan patokan kita itu adalah arah utara. Utara ya. Jadi misalkan ini mula-mula, posisinya A, utara berarti sebelah sini, terbang 60 derajat berarti kira-kira di sini ya. Nah, ini 60 derajat, jadi dihitungnya dari arah utara tadi. Nah, segini tuh 60 derajat. Ini misalkan posisi yang kedua, ini tadi posisi pertama, ini posisi kedua, misalkan B. Kemudian pilot membelokkan arah pesawat hingga jadi arah 90 derajat. Nah, maka dari sini kita bisa membuat garis maya lagi, garis utara, untuk menentukan arah 90 derajat. Jadi, misalkan 90 derajat itu segini ya. Nah, ini.
Ini 90 derajat. B-nya sebentar, kakak geser dulu biar nggak menghalangi. Ini B, nah 90 derajat dihitung dari utara ke garis yang baru ini ya, 90 derajat. Misalkan kita sebut posisi yang terakhir ini adalah posisi C. Yang pertama tadi sudut 60 derajat menempuh 40 kilo. Yang kedua, yang berbelok arah 90 derajat tadi menempuh 60 akar 3 km. Yang ditanyakan adalah berapa jarak pesawat dari posisi mula-mula. Jadi ini sama aja kita tarik garis lurus nih. Tarik garis lurus dari A ke C. Yang ditanyakan panjang AC. Kalau kita sketsakan lebih jelas, biar agak lega gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Agak berubah bentuknya, nggak apa-apa. Berarti di sini 40, di sini 60 akar 3. Ini titik sudut C. Nah, bagaimana cara kita menentukan sudutnya sekarang? Karena yang kita gunakan adalah sudut yang ada dalam segitiga. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Jika sudut dari arah utara ke garis AB ini adalah 60 derajat, lalu kalau dari AB kita perpanjang, maka ini pasti juga 60 derajat karena dia merupakan dua sudut yang sehadap dengan ini, sehadap. Nah, karena dari sini ke garis BC adalah 90, maka yang kecil ini adalah 30 derajat. Paham? Karena jumlahnya harus 90 nih ya. Jumlahnya 90, ini tadi udah 60, berarti ini pasti 30 derajat. Nah, sekarang cara menentukan sudut ini berapa derajat, caranya adalah tinggal kalian cari pelurusnya 30 derajat karena AB dan ini tuh membentuk garis lurus nih, coba perhatikan. Membentuk garis lurus sehingga sudut ini kalau dicari 180 derajat kurangi 30 derajat yaitu 150 ya. Sebelah sini sudutnya 150. Jadi kakak pindah di sini 150 derajat. Yang ditanyakan ini AC. Maka teman-teman gunakan aturan kosinus ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah CB kuadrat kurangi 2 kali AB kali CB kali cos B atau cos 150 derajat. Nah, kita hitung 40 kuadrat ditambah 60 akar 3 kuadrat kurangi 2 kali 40 kali 60 akar 3 kali cos 150. AC kuadrat sama dengan 1600. Ini 3600 kalikan 3 ya, berarti berapa tuh? 10.800. Nah, gitu. 10.800 kurangi 2 kali ini 40 kali 60 2400 akar 3, sedangkan cos 150 sendiri cara hitungnya masih ingat? Coba selisihkan dengan 180 kan 30 ya. Kemudian 150 itu kuadran kedua, cosnya negatif, berarti sama aja cos 30 dinegatifkan. Cos 30 itu setengah akar 3, jadi hasilnya min setengah akar 3. Itulah kenapa kakak nggak pernah mengalihkan dua yang ini, karena pasti bisa dicoret, ya kan? AC kuadrat sama dengan 1600 ditambah 10.800 min dikalikan min jadinya plus ya. Akar 3 kali akar 3 itu 3 kali 2400 hasilnya 7.200. Jadi ditambah 7.200. 7.200 tambah 10.800 kan 18.000. 18.000 tambah 1.600. 19.600. Nah, tinggal kita tarik akar ya. AC adalah akar 19.600 yaitu 140 ya, 140 kilometer. Nah, jawaban yang tepat yang D. Seperti itu ya teman-teman pembahasan topik aturan sinus, aturan kosinus, dan sedikit luas segitiga. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke topik yang lainnya di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!